adalah habitat yang sempurna untuk semua jenis mikroorganisme untuk berkembang. Ini adalah rongga tubuh manusia yang langsung terbuka keluar dengan kelembaban sempurna dan kondisi oksigenisasi. Di mulut, mereka dapat menemukan makanan karena mikroorganisme ini mengambil keuntungan dari sisa-sisa makanan yang tepat pada gigi, gusi, dan lidah permukaan lainnya. Namun, ada sistem perlindungan yang membatasi jenis bakteri yang dapat hidup di mulut, yaitu air liur. Ketika keseimbangan ini rusak, bakteri jahat mulai beraksi. Mereka dapat memproduksi, menjajah mulut, dan menyebabkan semua jenis patologi mulut seperti karies atau gingivitis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bakteri yang ada pada rongga mulut. Bakteri yang biasanya terdapat pada rongga mulut diantaranya adalah Streptococcus mutans, Streptococcus viridans, dan Staphylococcus pneumoniae. Di sini kita juga mengetahui bahwa adapun di mulut seseorang dalam kesehatan yang baik ditemukan sebagian besar bakteri dari genera Streptococcus actinices dan Fusobacterium. Bakteri yang bertanggung jawab untuk biasanya secara khusus yaitu adalah Streptococcus mutans. Baik, saya Nurul Hidayah akan menjelaskan materi ketiga. Berapa banyak bakteri yang ada di dalam mulut? Bakteri yang ada pada mulut diperkirakan bahwa di rongga mulut ada rata-rata 100 juta bakteri per mililiter air liur. Ada hingga 600 spesies yang berbeda yang bervariasi pada setiap orang, sesuai dengan banyak faktor lingkungan. Di antara mereka, ada beberapa bakteri yang dianggap baik, yang hidup selaras dengan organisme manusia yang menawarkan beberapa perlindungan. Setelah menyikat gigi, penggunaan obat kumur Oraikin Zero dengan hexatidin dan fluoride mendukung tindakan anti-plak lengkap untuk menghilangkan bakteri yang bertanggung jawab atas karies. Pada saat yang sama memperkuat enamel gigi dan mencegah kerusakan pada mukosa oral berkat kandungan alkoholnya yang 0%. Sekian dan terima kasih. Bagaimana cara menikmati kesehatan mulut yang baik? Kebersihan mulut adalah faktor kunci dalam mencegah penyebaran bakteri jahat ini melalui menyikat dan penggunaan produk kebersihan mulut yang tepat. Produk kebersihan seperti obat kumur Oraikin Zero menawarkan tindakan anti plak, lengkap menyeimbangkan flora bakteri yang melindungi mulut kita secara alami. Selanjutnya, bakteri patogen dan berbahaya bagi kesehatan mulut. Kehadiran bakteri ini di mulut adalah normal. Mereka adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai flora bakteri oral. Selama pertahanan alami tubuh dapat mengendalikan penyebaran besar mereka, setelah kontak dengan sukrosa dan makanan yang mengandung gula, bakteri meningkat jumlahnya dan membentuk lapisan biofilm di atas gigi dan gusi. Aktivitas alami bakteri adalah untuk mengeluarkan asam yang menyerang enamel, menyebabkan kerusakan serius pada gusi dan selaput lendir oral dari waktu ke waktu. Kata Zakwan, saya akan menjelaskan bagaimana cara menikmati kesehatan mulut yang baik. Kebersihan mulut adalah faktor kunci dalam mencegah penyebaran bakteri jahat ini melalui menyikat dan penggunaan produk kebersihan mulut yang tepat. Produk kebersihan mulut seperti obat kumur Oraikin Zero menawarkan tindakan anti plak, lengkap menyeimbangkan flora bakteri yang melindungi mulut kita secara alami. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa tanaman kayu secang mempunyai kemampuan sebagai antibakteri. Maka penelitian kali ini dilakukan untuk menguji aktivitas antibakteri ekstra air rebus kayu secang dengan variasi konsentrasi dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Dilakukan dengan metode difusi cakram. Pencegahannya itu dapat digunakan untuk mengendalikan jumlah bakteri Streptococcus mutans dalam rongga mulut, yaitu dengan menggunakan bahan alami yang memiliki sifat antibakteri. Bahan alam memiliki efek samping lebih sedikit dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Selain itu, memiliki harga yang murah dan mudah untuk diperoleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bakteri-bakteri pada rongga mulut. Contohnya itu ada Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel garam positif berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang, atau berpasangan.
Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut, usus manusia, dan hewan. Sedangkan Fusobacterium juga adalah genus bakteri anaerob, obligat, gram negatif, non-sporef, orming milik, gracilistes, sel individu ramping, basil berbentuk batang dengan ujung runcing. Sekian dari saya.